Shalom Permata. Shalom. Kita bertemu lagi dalam acara PA Permata GBKP minggu ini dengan tema Cepat Mendengar, Lambat Berbicara. Kita bersyukur walaupun secara online kita dikumpulkan bersama-sama untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita angkat pujian kita, mari kita bersyukur bahwa Allah sanggup melakukan segala perkara dalam kehidupan kita. Kita angkat pujian kita, Allah sanggup.
kita kali ini, mari kita satukan hati kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang baik, Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan buat hari ini. Tuhan memberkati kami, Tuhan mengumpulkan kami walaupun secara online, tapi kami dapat berkumpul bersatu hati untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, di sini kami anak-anak-Mu permata, Tuhan akan memuji, memuliakan nama-Mu, mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kami dapat mendengarkan firman Tuhan dan dapat memuji, memuliakan nama-Mu dengan tidak kekurangan suatu apapun. Hanya ini doa-Mu yang kurang sempurna, kami panjatkan melalui Yesus Kristus Putra-Mu yang kudus. Haleluya, amin. Saat ini mari kita siapkan hati kita masing-masing untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk merasakan Roh Kudus hadir dalam hati kita masing-masing. Biarlah kuasa Tuhan mengalir dari tempat maha tinggi. Biarlah kita merasakan kasih Tuhan, merasakan pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita dengarkan segala perkataan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita percaya Tuhan sanggup, Tuhan mendengar seruan hati kita masing-masing. Tuhan mendengarkan segala pergumulan hidup kita. Tuhan mendengarkan segala keluh kesah hidup kita. Mari kita datang ke hadirat Tuhan. Kita angkat pujian kita. Katakan bersama-sama, Bapa, Kau mendengar seruan hatiku. Kau
Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, sungguh kami bersyukur Tuhan buat kebaikan Tuhan yang begitu sempurna untuk kehidupan kami. Kami rindu Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Menjadi seorang permata adalah ucapan syukur kami. Tuhan memberikan kesempatan kepada kami. Dan pada saat ini Tuhan, hati kami, telinga kami siap untuk mendengarkan perkataan Tuhan. Pakai hamba-Mu yang kurang sempurna ini Bapa, agar firman-Mu saja yang dapat berkuasa dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak Tuhan, Permata GBKP yang menjadi renungan kita pada PA kali ini tertulis di dalam Yakobus 1 ayat ke-19 sampai dengan 21. Yakobus 1 ayat 19 sampai dengan 21. Kami akan bacakan untuk kita semua. Kami bisa mengikuti di tempat duduk masing-masing. Demikian firman Tuhan. Pendengar atau pelaku firman. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu, buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Ya, jadi Vikaris akan sapa kita semuanya dengan satu harapan pada saat ini kita tetap merasakan sukacita yang datangnya daripada Tuhan, karena hari ini kita diberikan kesempatan untuk dapat mendengarkan firman Tuhan. Inilah sebuah kerinduan kita agar hari ini benar-benar tema yang akan kita bahas yaitu cepat mendengar, lambat berkata. Jadi saya mau membuka sebuah opening. Jadi saya punya kertas, semoga teman-teman semua bisa melihat ini. Nah, kertas ini yang akan menjadi opening untuk kita semua untuk membahas pembahasan kita hari ini. Sepertinya Permata semua melihat ya, ini tulisan apa? Mohon maaf sekali jikalau saya kurang estetik menulisnya. NATO, NATO. Ini merupakan singkatan yang sepertinya nggak asing lagi untuk kita, apalagi pemuda. Ini singkatan adalah No Action, Talk Only. Nah, kalimat ini sebenarnya sangat punya makna yang dalam sekali. Bayangkan bagaimana jikalau seseorang kita lihat hanya bisa bicara aja terus, ngomong terus tanpa ada sebuah aksi. Karena menurut ilmu komunikasi dari risetnya berkata kalau manusia dapat mengeluarkan kurang lebih 150 kata setiap menitnya. Atau bisa juga sama dengan kalau dikalikan 24 jam itu ada 30.000 kata yang bisa diucapkan oleh manusia. Nah, pertanyaannya adalah yang menjadi renungan kita, apakah perkataan kita itu sudah mengandung yang positif? Apakah keluar yang baiknya? Demikian juga di bagian komunikasi dikatakan komunikasi yang baik jika terjalin hubungan yang baik jika ada yang mendengarkan. Karena kalau misalnya ada seseorang yang ngomong sendiri nih, tapi gak ada yang dengar, itu tidak akan ada komunikasi.
Nah mungkin juga di dalam sebuah pembicaraan bukan berarti kita tidak terima sebuah perbedaan pendapat. Tapi dalam kita berkomunikasi, mana yang lebih sering kita memotong pembicaraan teman kita. Jadi teman-teman Permata, hari ini kita betul-betul mau belajar kenapa Permata di PA kali ini diajak harus lebih cekatan, harus lebih cepat dengar-dengar, ya, dengarkan daripada kita lebih cepat untuk berbicara. Dan satu hal yang harus kita ketahui Permata, komunikasi ternyata bukan hanya soal ngomong doang, bukan hanya talk gitu ya, enggak. Tapi ternyata dalam hal ini komunikasi ketika kita tidak berbicara pun ternyata kita bisa menyampaikan pesan lewat tatapan, senyuman, gerakan, bahasa tubuh. Artinya walaupun tidak bicara sebenarnya kita bisa membangun sebuah komunikasi. Sebab teman-teman Permata, hari ini kita diajak, Yakobus mengajak kita bukan sekedar berbicara dan mendengar saja. Itu jelas di ayat 25. Bukan hanya mendengar untuk melupakannya. Jadi bukan seperti angin lalu gitu saja kita mendengar. Tapi kita ikut memaknai, melakukan apa yang kita dengar. Ada istilah mengatakan lidah memang tak bertulang, tetapi justru lidah, makanya ada istilah mulutmu adalah harimaumu. Tak asing bagi kita. Jadi saat kita berucap, apakah itu jadi obat untuk orang lain atau justru itu menjadi sebuah racun bagi orang lain. Apalagi kemajuan teknologi zaman sekarang ya, seperti ini kita tidak bisa bertatap muka untuk kamu semua Permata dimanapun kamu berada. Tetapi melalui teknologi ternyata pesan juga bisa tersampaikan. Nah konteks Yakobus ini surat yang dituliskan kalau kita lihat pasal 1 ayat 1. Salam dari Yakobus hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus. Ini menandakan surat ini ditujukan kepada hambanya Allah. Dan itu bukan hanya Yakobus, tetapi surat ini juga ditujukan kepada kita, khususnya kepada kita Permata GBKP. Nah di sini Yakobus konteksnya bagaimana supaya kita betul-betul mendengarkan perkataan firman Tuhan. Karena seperti yang tertulis di Matius 12, teman-teman bisa baca ya. Mari kita buka Matius 12 ayat 35 sampai 37. Kamu bisa buka Alkitab di tempatmu masing-masing. Demikian firman Tuhan. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Tetapi aku berkata kepadamu, di sini Tuhan berkata kepada kita, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Jadi ada kisah yang menarik kalau kita buka lagi nanti di kitab Markus 7 ayat 31 sampai 37, di mana kisah Yesus berada di daerah Dekapolis. Jadi di sini Yesus menyembuhkan orang yang punya penyakit tuli dan juga bisu. Tetapi hal yang menarik yang bisa kita lihat, Yesus memasukkan jarinya ke telinga orang yang sakit tadi, yang tuli tadi. Dan ketika di situ ada bahasa dalam Yunani ephata, yang artinya kata Yesus terbukalah. Nah yang menarik di sini, mengapa Yesus membuka telinga dulu? Padahal yang sakit tadi kan bisu ya, kenapa enggak harus mulut dulu yang disembuhkan Tuhan Yesus? Tetapi kisah menarik ini Yesus buka dari telinga. Karena secara normalnya proses belajar yang normal itu dari telinga dulu. Dari telinga kita mendengar,
kita tangkap maknanya sehingga kita bisa mengutarakan apa yang kita terima dari apa yang kita dengar. Jadi teman-teman Permata, ini sangat luar biasa disampaikan Yakobus kepada kita. Tujuannya apa? Tema kita hari ini, cepat mendengar, lambat berbicara. Kita bilang dalam hati-hati kita ya, apakah selama ini aku lebih cepat ngomong, lebih cepat ngambil kesimpulan, belum pun siap temanku tadi bicara langsung kupotong, kan begitu. Yang bahayanya kita udah lebih banyak komentar akan firman Tuhan yang diberitakan daripada benar-benar mendengarkan apa yang mau Tuhan sampaikan kepada kita. Tujuan yang pertama adalah ketika kita mendengar dengan penuh perhatian. Ini yang menarik yang diteruskan di ayat 19. Lambat untuk marah. Karena ketika kita cepat mendengar tapi kita kontrol diri kita, nggak langsung merespon lewat perkataan kita, tapi kita analisa dulu, itu akan menghambat kita atau menahan kita untuk dipenuhi dengan amarah. Karena marah dikatakan oleh Yakobus di sini adalah tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Berarti ketika kita cepat mendengar, kita akan meninggalkan keegoisan kita. Ini tujuan yang pertama. Yang kedua, ini sangat jelas itu di ayat yang ke-21. Ketika kita sudah meninggalkan keegoisan kita, kita hanya fokus mendengarkan, apalagi mendengarkan kebenaran firman Tuhan, amarah itu akan kita tinggalkan, egois itu akan kita tinggalkan, maka hati kita dilembutkan dan berkuasa menyelamatkan kita, tidak hanya kita, tetapi juga menyelamatkan orang lain. Makanya tadi di opening kami katakan, bagaimana ucapan kita, apakah justru jadi obat atau jadi racun. Nah yang ketiga adalah, itu tertulis di Amsal 18 ayat 21, hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Ketika kita lebih slowly untuk ngomong terus, tapi kita lebih tanggap untuk mendengarkan, maka hidup kita akan bahagia dan tenang. Dan ini adalah bukti kita sudah dewasa dalam Kristus. Ada istilah mengatakan terkadang ya, orang gak butuh sebenarnya nasihat kita ketika ada orang curhat sama kita, ketika ada orang ngeluh sama kita, cerita sama kita. Sebenarnya terkadang orang gak butuh nasihat, teguran, masukan, tapi dia hanya butuh telinga yang siap mendengarkannya dengan baik. Pernah gak Permata 2 jam tahan mendengarkan orang bicara? Contohnya saat inilah, kamu udah mulai bosan atau tidak di situ, kan begitu. Nah, ini menandakan bahwa Permata GBKP sebenarnya sudah dewasa dalam Kristus. Jadi kalau katakan sudah dewasa dalam Kristus, tidak ada lagi alasan kita untuk lebih banyak cerita, kan gitu. Pada akhirnya hanya ngomong doang, aksinya nggak ada. Refleksi dari Yakobus yang akan kita renungkan ini juga mengajarkan kita untuk perlu ternyata berdiam diri, tunduk di hadapan Tuhan. Apalagi contoh Permata yang sangat aktif saat ini. Sepertinya kita perlu tenang, mendengarkan perkataan Tuhan. Tuhan mau apa untuk kita? Jangan-jangan kita justru banyak menuntut, banyak mengomentar atas apa yang udah Tuhan ciptakan untuk proses yang kita jalani. Karena yang menjadi ancaman besar saat ini, kita bisa saja dengar firman Tuhan dari YouTube, tetapi kita sebenarnya bisa jadi tuli akan firman Tuhan. Ketika kita sudah tuli akan firman Tuhan, kita akan menimbulkan marah. Nah, makna cepat ini kan dia bisa langsung, itu kan cepat dan tidak lama. Kalau cepat kan selesai gitu. Jadi itu maksudnya dalam mendengarkan firman Tuhan juga. Begitu juga mendengarkan sesama kita.
Ingat sekali lagi, berbicara itu bukan soal mulut saja. Jadi yang menjadi implikasi kita dalam PA, renungan kita kali ini adalah ternyata bicara itu bukan hanya soal mulut doang. Tapi bagaimana supaya pikiran kita, tatapan kita, tingkah laku kita juga itu dapat menyenangkan hati Tuhan. Mari teman-teman Permata, kita merenungkan ya. Ini aku ada bawa jepitan nih ya, biar lebih dekat kita bayangkan ini. Kamu bayangkan aja aku sekarang di depan ini ada jepitan jemuran. Bagaimana kita bisa mengontrol bicara kita dan telinga kita? Kalau kujepit ini di telinga ini sakit Permata. Demikian juga kalau di mulut ini dijepit, itu juga sakit. Artinya apa? Mulut ataupun lidah kita, hati kita, itu tandanya kita mau hidup ataupun mati. Biarlah Tuhan dengan Roh Kudusnya Tuhan memimpin kita, lebih tangkap kita mendengar, lebih cepat mendengar daripada bicara. Sebelum waktunya nanti sakit, kita dapatkan kesakitan, baru kita minta, aduh Tuhan lepas dong kesakitan ini, baru dong kita lebih suka mendengar. Demikian juga dalam kita berbicara, jangan sampai ini dijepit sampai merah, gak bisa lagi kita mengeluarkan pendapat apapun. Artinya teman-teman Permata, hari ini kita diajak, jangan sampai kita menjadi problem maker ya, tapi kita menjadi, kalau dalam bahasa Karo katakan itu adalah lead min purpur sagi. Karena nanti di dalam diskusi kita, dalam aksi kita juga, secara rekonsiliasi kita, bagaimana kita bisa berdamai dengan yang lain, ucapan dan tindakan kita justru menjadi obat, bukan menjadi penjepit yang bisa menyakitkan. Ini juga menjadi renungan kita, bagaimana kita bisa menyenangkan hati Tuhan. Kami mau ajak Permata semua, dimanapun kamu saat ini berada, mari kita ambil sikap berdoa. Kalau kita mau katakan, kita mau menyenangkan hati Tuhan, dari hati, ucapan kita mau benar-benar siap mendengar Tuhan, cepat dan tanggap. Kita minta pertolongan Tuhan agar kita bisa menyenangkan Tuhan dengan tidak tuli akan firman Tuhan. Kita semua permata yang Tuhan sudah pilih, diberikan telinga untuk dapat mendengarkan teman-teman kita, jiwa-jiwa yang membutuhkan Kristus, bukan mulut yang penuh dengan bicara yang tidak baik. Mari teman-teman Permata, kita nyanyikan di refrennya saja, menyenangkanmu, itu kerinduan kita. Senangkan
Respon firman kita yang baru saja kita dengarkan, mari kita angkat pujian kita bernyanyi menyenangkan-Mu. Tuhan, ku mau menyanyi
Tiba saatnya kita akan mengumpulkan persembahan kita. Ayat yang mendasari persembahan kita kali ini adalah 2 Korintus 8 ayat 12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Mari kita kumpulkan persembahan kita sambil mengangkat pujian kita, sungguh ku bangga Bapa. Kita akan berikan persembahan kita kepada Tuhan. Kita akan berdoa dalam doa persembahan dan doa syafaat kita. Kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, sungguh kami bersyukur Tuhan buat kebaikan Tuhan yang tidak pernah berhenti di dalam kehidupan kami. Tuhan yang memberikan kesempatan bagi kami hari ini, pada saat ini, bisa mendengarkan firman Tuhan. Bahkan Tuhan bisa menuntun kehidupan kami, memberkati setiap kegiatan kami Bapa, baik kami yang ke sekolah maupun yang dalam proses perkuliahan, bahkan yang sudah bekerja, bahkan yang pada saat ini juga masih dalam bergumul mencari pekerjaan. Tetapi kami percaya Tuhan, berkat Tuhan tetap melimpah dalam kehidupan kami. Dan pada saat ini Tuhan, kami mengantarkan persembahan, tanda ucapan syukur kami kepada Tuhan. Biar persembahan ini dapat digunakan untuk program-program pelayanan, terlebih di tengah-tengah Permata GBKP. Pada saat ini Tuhan, kami berdoa untuk hati kami pribadi lepas pribadi. Tuhan yang lebih tahu apa yang menjadi pergumulan kami anak-anak Tuhan. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan yang menolong kami dalam setiap proses demi proses kehidupan kami, agar kami tetap menjadi Permata GBKP yang menunjukkan kebaikan yang datangnya daripada Tuhan. Kami menyerahkan setiap Permata GBKP yang saat ini berjuang Tuhan dalam proses persekolahan, perkuliahan, yang sedang bergumul dalam menyelesaikan tugas akhir maupun skripsi juga. Tuhan yang bantu, Tuhan yang tolong, agar teman-teman kami Permata juga dapat merasakan kemudahan. Tuhan berkati setiap prosesnya. Kami juga berdoa untuk Permata yang saat ini sedang berjuang mencari pekerjaan. Tuhan Yesus yang memberkati, Tuhan yang memberikan pekerjaan yang benar-benar sesuai dengan teman kami. Kami juga berdoa yang sudah mendapatkan pekerjaan, Tuhan yang berkati kami dalam setiap pekerjaan kami, agar kami dapat memuliakan nama Tuhan. Kami juga berdoa pada saat ini Tuhan, untuk seluruh Permata GBKP. Kami berdoa untuk kepengurusan pusat Bapak Tuhan Yesus yang memberkati.
baik ke klasis bahkan sampai ke pengurus runggun juga. Tuhan yang menyertai setiap program-program pelayanan yang sudah direncanakan, biarlah bisa terlaksana sesuai dengan kehendak Tuhan. Pada saat ini juga kami berdoa Tuhan untuk seluruh anak-anak Tuhan Permata dimanapun berada. Kami meminta kepada Tuhan agar kami bisa menyenangkan hati Tuhan di balik hiruk pikuknya dunia ini Tuhan. Begitu banyak problema yang harus kami hadapi saat ini, tapi kami percaya bahwa Tuhan itu baik untuk kami. Kami juga berdoa Bapa untuk negara kami Indonesia ini juga. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan agar setiap pemerintah yang ada di negara kami dapat bekerja dan melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya untuk dapat memperbaiki ataupun bekerja di negara kami Indonesia ini. Terima kasih Tuhan, begitu banyak permohonan kami, tetapi Tuhan lebih dulu tahu apa yang menjadi kebutuhan kami. Terkhusus kami berdoa untuk Permata yang sedang sakit, Tuhan Yesus yang sembuhkan, yang sedang berjuang Tuhan dalam setiap pergumulan mereka, Tuhan yang kuatkan. Ini doa kami Bapa, sebab kami datang melalui anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Untuk menguatkan kembali komitmen kita, mari kita angkat pujian kita bernyanyi, Manis Kau Dengar Tuhan.
bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan buat setiap rangkaian PA kami hari ini. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Buat semua anak-anak Tuhan yang mengambil bagian saat ini juga, kami percaya Tuhan memberkati kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, ini doa dan harapan kami, sebab kami datang melalui anak-Mu Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kita dalam doa Bapa kami. Kita ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih.